Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ditjen FAR atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan teknik konseling pasien TB. Bapak Ibu, sejawat apoteker dimanapun berada, saya harap semoga semuanya sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti pada umumnya. Perkenalkan, saya apoteker Hani Kusumawardhani, praktisi di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara, Kota Kediri, Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas tentang 4 hal terkait dengan konseling pasien TB. Yang pertama tentang pendahuluan, kemudian tentang persiapan konseling TB, kemudian pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah tentang evaluasinya. Bapak Ibu sejawat apoteker yang berbahagia, TBC di Indonesia situasinya pada tahun 2020, ini data dari TB Global Report tahun 2021, memang TB ini masih ada ya di Indonesia, dan saya rasa di semua puskesmas di Indonesia melakukan pelayanan terhadap OAT ini. TB menjadi concern global karena dia masuk ke dalam SDGs dan upaya dunia untuk mengeliminasi TB itu pada tahun 2035. Artinya ada waktu sekitar 13 tahun buat kita untuk bisa terbebas atau mempunyai kasus TB itu zero. Upaya kita sebagai apoteker dalam hal ini mengoptimalkan pemberian pelayanan OAT sehingga pasien itu bisa terbebas dari TB, sembuh dan tidak kambuh lagi, dan juga terapinya menjadi optimal. Salah satu upaya kita adalah melalui konseling pada pasien TB. Konseling secara umum merupakan salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara dengan pasien, dapat pula dengan keluarga pasien, yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien sehingga terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini tentunya perubahan perilaku dalam hal penggunaan obat. Konseling ini kita tahu bersama bahwa merupakan bagian dari pelayanan farmasi klinik yang memang harus dilakukan oleh seorang apoteker. Tugas apoteker dalam Fasiankes pada umumnya ada 2, yaitu pengelolaan obat dan juga pelayanan farmasi klinis, yang keduanya adalah sebuah kegiatan yang saling terhubung dan bukan merupakan pilihan. Artinya kita semua sebagai apoteker harus melakukan dua-duanya. Sejawat apoteker yang berbahagia, konseling di sini mempunyai tujuan. Ada sekiranya 4 tujuan yang merupakan tujuan dari pelaksanaan konseling itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan hasil terapi. Kemudian yang kedua adalah untuk meminimalkan risiko terjadinya reaksi obat tidak dikehendaki atau ROTD, kemudian meningkatkan cost effectiveness. Seperti kita tahu, kalau pasien TB mereka tidak patuh, maka biayanya akan semakin mahal karena dia harus berganti kategori dari kategori 1 ke kategori 2 atau bahkan ke kategori TBRO, TB resistant obat, yang tentu saja pengobatannya akan lebih panjang dan biayanya jauh akan lebih mahal. Sehingga diharapkan pada pasien TB kategori 1 mereka patuh sehingga tidak sampai terjadi biaya yang tidak efektif. Kemudian inti dari semua tujuan ini adalah bermuara pada pasien safety, yaitu meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Bapak Ibu sejawat apoteker,
sekali lagi pelaksana dari konseling ini adalah apoteker. Sehingga jika tidak ada apoteker di sebuah fasienkes, mungkin puskesmas ada yang tidak punya apoteker, maka tidak perlu dilakukan konseling. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan konseling bagi pasien adalah menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan, membantu pasien dalam perawatan kesehatannya sendiri, membantu pasien memecahkan masalah terapi dalam situasi tertentu, menurunkan kesalahan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan dan juga dalam menjalankan terapi, menghindari risiko obat tidak diinginkan dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Sedangkan bagi apoteker, konseling ini tentu juga mempunyai manfaat. Yang pertama, menjaga citra profesi. Yang kedua, membentuk pelayanan asuhan kefarmasian, menghindarkan apoteker dari tuntutan medication error, dan juga merupakan nilai tambah sebuah pelayanan. Pada prinsipnya, konseling ini ada dua hal utama. Yang pertama adalah bahwa prinsip dasar konseling adalah terjadinya kemitraan atau korelasi antara pasien dengan apoteker sehingga terjadi perubahan perilaku pasien secara sukarela. Dan ini memang kita harapkan terjadi perubahan perilaku pada pasien. Yang kedua, prinsip dasar konseling adalah adanya pendekatan apoteker dalam pelayanan konseling mengalami perubahan model pendekatan dari medical model menjadi pendekatan helping model. Bagaimana pendekatan helping model? Setidaknya ada 5 hal yang menjadi titik pada helping model, yaitu yang pertama adalah pasien terlibat secara aktif. Dengan kita berikan konseling, kita berharap pasien bisa aktif dalam menjalani pengobatannya. Kemudian ada kepercayaan yang didasarkan dari hubungan pribadi yang berkembang setiap saat. Pada saat kita melakukan wawancara konseling, kita membentuk bonding dengan pasien sehingga diharapkan ada hubungan kepercayaan antara apoteker dengan pasien yang akan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatannya. Kemudian menggali semua masalah dan memilih cara pemecahan masalah. Kemudian pasien mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memecahkan masalah. Pengetahuan yang kita berikan kepada pasien selama sesi konseling diharapkan membekali pasien untuk percaya diri dalam menghadapi permasalahan terkait obat yang dihadapi oleh pasien. Dan yang terakhir pada helping model ini adalah adanya hubungan yang setara. Jadi meskipun hubungan pasien dengan tenaga kesehatan itu seringkali atas dan bawah gitu ya. Dengan di sesi konseling ini kita berharap hubungan ini adalah hubungan yang setara atau hubungan seperti teman. Artinya kalau pasien mau menyampaikan sesuatu tidak ada barier sehingga informasi yang diberikan kepada kita sebagai tenaga kesehatan adalah informasi yang sebenarnya dan sejujurnya. Sejawat apoteker dimanapun berada, persiapan konseling pada pasien TB, kita perlu menyiapkan beberapa persiapan sebelum melakukan konseling pada pasien TB. Yang pertama kita lakukan adalah memiliki pedoman. Ada beberapa pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes, di antaranya adalah pedoman konseling pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan. Ini tahun 2007, ya, gambarnya ini. Kemudian ada juga di Juknis petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian, baik di puskesmas, rumah sakit maupun apotek. Di sana juga ada menjelaskan tentang konseling. Pedoman eksternal ini bisa menjadi acuan kita dalam membuat pedoman internal. Opsional ya, kalau misalnya memang sudah bisa membuat pedoman internal itu lebih baik. Kalaupun belum ada, setidaknya pedoman eksternal ini bisa kita jadikan acuan dalam memperdomani kita dalam melaksanakan konseling. Kemudian prosedur SOP ini adalah penting untuk kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Idealnya memang setiap hal yang kita kerjakan, setiap gerak kita dalam pekerjaan itu ada SOP-nya. Akan tetapi mungkin ada juga yang belum penuh SOP-nya sehingga berproses. Ya. Ini harus kita siapkan, kita lebih baik berproses sedikit demi sedikit, tetapi nanti akan menjadi penuh daripada kita tidak berproses sama sekali. Dan memang harus kita sadari bahwa prosedur ini penting, SOP ini penting sebagai pedoman kita dalam langkah-langkah melaksanakan sebuah kegiatan.
Kemudian yang ketiga adalah dokumen. Dokumen di sini adalah form konseling. Ada beberapa form yang bisa dijadikan acuan dalam membuat dokumen pencatatan hasil konseling. Bisa dilihat di pedoman konseling dan juga di juknis standar pelayanan kefarmasian. Ini adalah salah satu yang kita gunakan di puskesmas kami. Kemudian sarana. Idealnya memang ada ruangan atau tempat konseling khusus yang kita gunakan. Akan tetapi sarana ini menurut saya opsional. Kalau memang pelayanan TB ini dilakukan secara komprehensif, secara terpadu antara dokter, perawat, kemudian nutrisionis, kemudian sanitarian, apoteker di sana, itu akan lebih baik. Sebelum pandemi di tempat kami dulu, pelayanan TB ini dilakukan secara terpadu, terjadwal setiap hari Selasa sama hari Kamis, kita di suatu ruang terbuka, di mana dokter, perawat, nutrisionis, apoteker duduk bersama di sana untuk melayani pasien secara bersama-sama. Dan di situ saya juga melakukan konseling langsung kepada pasien, sehingga itu akan lebih efektif menurut saya, karena apa yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan lainnya tidak perlu saya sampaikan dan tidak perlu saya ulang-ulang, sehingga pasien pun juga sama-sama tahu dan sama-sama lebih nyaman. Akan tetapi memang belum semua sarana pelayanan kesehatan melakukan hal ini, dan ketika ada pandemi kita pun pelayanan terpadu ini sempat terhambat, sehingga pelayanan konseling kita kembalikan ke ruangan di farmasi. Di tempat kami cukup luas, ada ruang konseling tersendiri. Akan tetapi kalau misalnya tidak ada, bisa kita menggunakan ruang konseling yang kadang-kadang di puskesmas tertentu ada ruang konseling sendiri yang memang siapapun tenaga kesehatan boleh menggunakan untuk konseling. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh apoteker dalam melakukan konseling TB. Selain itu, untuk melakukan konseling, kita juga harus menyiapkan beberapa hal, karena pelayanan farmasi ini adalah bukan murni pelayanan jasa, akan tetapi kita pelayanan jasa yang mengikuti produk, maka untuk melakukan konseling kita perlu menyiapkan obat-obatannya. Dalam hal ini OAT itu harus kita siapkan terlebih dahulu. AT karena ini kita biasanya menghitungnya satu, akan tetapi ini kita berikan kepada pasien secara bertahap, maka di puskesmas kami OAT ini kita simpan sendiri-sendiri. Artinya kita simpan terpisah dari obat-obat yang lainnya, khusus OAT saja dalam satu lemari. Nah, kemudian ketika melakukan pelayanan, maka kita beri pelabelan seperti ini OAT fase awal untuk kategori 1 maupun kategori 2 sama. Kemudian kita beri juga masker dan juga obat lainnya yang memang dibutuhkan oleh pasien. Ini adalah OAT fase lanjutan untuk kategori 1 yang saya foto di sini. Kemudian ini ada OAT yang bentuknya kombipak. Kombipak ini memang tidak banyak jumlahnya di instalasi farmasi, akan tetapi seringkali kita tidak tahu ya kalau ini ada. Memang ini ada kombipak ini, dan biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang memang ada alergi sehingga dijeda untuk penggunaannya. Kemudian ini adalah OAT untuk MDR, biasanya kita siapkan untuk beberapa hari dan kita packing seperti ini supaya lebih mudah dalam pemberiannya. Ini secara umum OAT yang kita kelola di puskesmas ada kategori 1, kategori 2, ada anak, ada juga kategori 1 yang kombipak. Saat ini kita juga ada sistem integrasi, ya, SITB. SITB ini integrasi antara pembukaan program TB, kemudian apoteker, dan juga analis dalam hal pengelolaan pasien TB. Alat-alat ini, OAT dan juga kelengkapannya ini adalah bagian yang harus menjadi alat
atau bahan peraga yang kita sampaikan pada waktu konseling, sehingga pasien lebih jelas dan tidak salah dalam penggunaan obat tuberkulosis. Berlanjut ke konseling pasien TB. Sesuai dengan pedoman dan SOP konseling yang telah dibuat, maka kita bisa melakukan konseling kepada pasien TB. Kita menyiapkan alat tulis, form konseling, kemudian OAT-nya, dan lain sebagainya, semua hal yang kita butuhkan selama sesi konseling. Pasien TB ini, Bapak Ibu sejawat sekalian, bisa kita konseling lebih dari 1 kali. Dan kalau saran saya, minimal di konseling itu 2 kali, yaitu yang pertama pada saat pasien TB ini memperoleh OAT yang pertama kali, atau pada fase awal pertama, karena ini penting menurut saya untuk mengetahui, untuk memberikan penjelasan tentang OAT itu sendiri. Bagaimana OAT ini harus diminum, kemudian berapa lama, efek sampingnya seperti apa, kapan meminumnya, dan sebagainya. Di fase awal, ya, kan ini ada 8 minggu, kita menggunakan OAT yang berwarna merah di fase awal. Pekan-pekan berikutnya opsional. Ya. Kalau dirasa perlu, maka silahkan dilakukan konseling untuk yang kedua di fase awal. Biasanya untuk konseling lanjutan, kita akan menanyakan bagaimana reaksinya setelah meminum OAT ini selama beberapa hari. Kemudian sisa obatnya terkait dengan kepatuhannya dan apa yang memang menjadi kendala selama minum OAT ini. Dan ini juga akan menjadi dasar apakah pasien ini perlu kita home care atau tidak. Kemudian fase konseling yang berikutnya yang wajib dilakukan adalah pada fase lanjutan. Pada fase lanjutan pertama ini obatnya berbeda. Untuk yang kami gunakan di puskesmas saat ini memang OAT yang regimen lama, ya. Karena ada yang terbaru, fase lanjutannya diminum setiap hari. Tetapi yang kita pakai masih yang diminum sepekan 3 kali, sehingga dengan begini maka akan terjadi perbedaan obat yang diminum dan juga perbedaan hari dan cara meminumnya. Bagaimana ketika mereka lupa, karena memang harus berjeda dan sebagainya, itu menurut saya adalah poin penting yang harus kita sampaikan sehingga pasien tidak salah dalam minum obat. Sayang ya, kalau sudah melewati fase awal yang 2 bulan, 8 pekan, kemudian harus gagal di fase lanjutannya. Fase lanjutan berikutnya juga boleh dilakukan konseling jika ada waktu dan memang dirasa perlu untuk dilakukan konseling. Kalaupun tidak, saya juga menyarankan untuk di akhir sesi pengobatan sebaiknya juga dilakukan konseling sehingga pasien tahu bahwa ini sudah selesai pengobatannya dan apa yang harus dilakukan setelah pengobatan ini selesai. Bapak Ibu sejawat sekalian, di sini ada tahapan pelaksanaan konseling pada pasien TB. Yang pertama, apoteker memperkenalkan diri dan juga memastikan pasien atau keluarga pasien yang dikonseling, sehingga kita sama-sama tahu ya, pasien tahu siapa yang berbicara, bahwa kita adalah apoteker. Kemudian kita juga tahu dan tidak salah pasien bahwa yang kita konseling adalah pasiennya atau keluarganya atau dua-duanya. Kemudian apoteker menjelaskan tujuan konseling pasien TB. Kemudian ini penting karena kita nanti mungkin akan menanyakan bagaimana pola hidup pasien ini. Kapan makan, jam berapa, sehari makan berapa kali, jam berapa tidur. Karena kita akan menjadwalkan bahwa pasien ini akan memperoleh OAT, meminumnya pada malam hari, diharapkan tidak terlewat tertidur dulu sehingga obatnya ini tidak ada yang bolong, tidak ada yang terlewat dosisnya, sehingga kita perlu tahu gitu kapan jam berapa pasien ini tidur. Kemudian OAT ini juga akan berpotensi terjadinya mual, sehingga kita menyarankan minumnya pada perut kosong. Perut kosong pada malam hari kita jadwalkan lebih nyaman ketika pasien itu 2 jam setelah makan.
jam berapa pasien makan, kita juga menanyakan. Bukan berarti kita mau kepo ya Bapak Ibu sekalian, tetapi ini memang informasi yang penting untuk kita dalam hal memberikan jadwal kepada pasien. Kemudian tidak lupa untuk menanyakan three-frame question kepada pasien. Three-frame question ini menekankan pada pertanyaan nama pengobatan. Mohon maaf, three-frame question ini apa yang telah dikatakan dokter tentang obat Anda, kemudian apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini, dan penjelasan dokter tentang cara minum obat ini. Ini penting kita lakukan, apalagi ketika kita melakukan konselingnya terpisah, tidak terpadu dengan tenaga kesehatan lain, sehingga informasi yang kita berikan ini benar-benar bisa efektif, tidak mengulang-ulang, dan pasien juga tidak bosan. Dan sekaligus menilai pemahaman pasien terkait dengan informasi yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Apabila dokter telah menjelaskan semuanya, hal penting lainnya yang perlu kita tekankan adalah pada pasien TB ini tentang lama pengobatan. Durasi pengobatan yang cukup lama, sekitar 6 bulan atau 8 bulan pada pasien kategori 1 yang dengan komorbid, atau 9 bulan pada pasien kategori 2, ini mungkin akan menjadi hal-hal yang membosankan bagi pasien. Kenapa, kapan saya harus selesai ini, dan seterusnya. Sehingga ini memang lama pengobatan ini penting bagi kita untuk memberikan penjelasan di awal pada pasien. Sehingga secara mental pasien ini sudah tahu, oh iya saya harus minum obat ini, kalau startnya sekarang berarti 6 bulan ke depan saya baru selesai, dan seterusnya. Kemudian cara minum obat, efek samping OAT. Efek samping ini penting karena secara kimia kita tahu bahwa struktur obat dari rifampicin itu memiliki efek samping membuat semua cairan tubuh kita menjadi merah. Air mata merah, air liur merah, keringat jadi merah. Ini perlu kita jelaskan supaya pasien tidak takut. Nanti pasien takut kok tiba-tiba jadi merah gitu ya. Ada apa dengan saya? Untuk menyiapkan mental itu, maka kita juga perlu menjelaskan efek samping. Untuk efek samping yang lainnya yang mungkin terjadi tetapi tidak tentu terjadi pada pasien, mungkin kita tidak perlu menyampaikan supaya tidak terjadi mindset bahwa obat ini efek sampingnya banyak banget, mereka jadi takut dan sebagainya. Akan tetapi yang memang pasti terjadi harus kita sampaikan, seperti terjadinya perubahan cairan tubuh tadi. Bapak Ibu sekalian, pada sesi terakhir kita mungkin bisa menanyakan apa yang perlu kepada pasien, apakah ada perlu pertanyaan kepada kita, dan ketika sesi itu sudah selesai maka kita perlu untuk mengulang pemahaman pasien dan kita meminta pasien untuk mengulangi informasi yang telah kita berikan dalam rangka kita melakukan verifikasi apakah sudah betul pemahamannya, ada kesalahan di mana. Kalau sudah tidak ada ya sudah clear. Pada akhir sesi konseling, apoteker bisa meminta tanda tangan pasien. Ini opsional ya, ketika kita di masa pandemi mungkin tidak menginginkan, maka kita bisa merubah di SOP-nya. Ketika masih memungkinkan untuk dilakukan meminta tanda tangan, ya bolehlah kita melakukan itu. Kemudian pada konseling lanjutan, ya, ini mungkin akan ada berbeda ya, kalau pasien yang sudah pernah di konseling sebelumnya, kemudian datang kembali pada fase lanjutan pertama atau pada sesi sebelumnya, maka apoteker boleh bisa menyapa pasien, kemudian menanyakan tentang keluhan yang dihadapi oleh pasien selama menggunakan OAT. Kemudian mengkonfirmasi ya, jam berapa selama ini menggunakan OAT-nya, seperti itu. Apakah sesuai dengan yang telah disepakati atau tidak? Kalaupun tidak sesuai, mungkin kita bisa bertanya kenapa dirubah jamnya, mungkin ada kendala apa, dan seterusnya. Akan tetapi jika tidak ada permasalahan, ya tidak masalah ya. Kemudian untuk mengecek kepatuhannya, untuk mengonfirmasi kepatuhannya, kita bisa menanyakan sisa OAT yang ada pada pasien. Memang untuk pilkon blister itu memang sudah lama tidak dilakukan untuk pasien TB. Zaman dulu kita tahu pasien TB setiap kali ambil obat harus membawa
atau menyerahkan blister kosong kepada petugas. Akan tetapi banyak juga pasien nakal yang membuang obatnya. Jadi blisternya dikosongin tapi obatnya tidak diminum, kemudian diserahkan kepada petugas. Sehingga seolah-olah obatnya sudah habis padahal obatnya terbuang. Sehingga memang cara ini tidak dilakukan lagi. Untuk mengetahui kepatuhan pasien yang paling efektif menurut saya adalah dengan cara home care, kita melihat langsung ke rumah pasien, bagaimana mereka menyimpan dan seterusnya. Akan tetapi pada sesi konseling ini kita bisa bertanya kepada pasien tentang sisa OAT yang ada pada pasien. Harapannya sih pasien bisa menjawab dengan jujur seperti itu. Apabila pasien telah berganti pada fase lanjutan, maka apoteker harus menunjukkan OAT fase lanjutannya, kemudian bagaimana cara meminumnya. Kalaupun harus diminum sehari 3 kali, seminggu 3 kali, maka di hari apa saja pasien ini harus meminum, dan kapan mulainya pasien ini meminum OAT tersebut. Seringkali ketika pasien ini mengambil obat di fase lanjutan, obat yang di fase awal ini terkadang masih ada sisa, entah 1 dosis atau 2 dosis, 1 hari atau 2 hari, sehingga tidak langsung bisa berpindah ke fase lanjutan pada malam itu. Karena harus menyelesaikan fase awalnya itu sampai habis dulu, baru kemudian hari berikutnya meminum fase lanjutan. Ini seringkali yang membuat pasien itu bingung, sehingga biasanya saya menanyakan kepada pasien sisa obatnya masih berapa. Atau ketika pasien itu membawa dan menunjukkan itu akan lebih baik ya sisa obatnya berapa, jadi kita tahu. Misalnya 2 hari lagi gitu ya. 2 hari lagi itu kalau sekarang tanggal 30, berarti tanggal 31, tanggal 1 mereka masih minum OAT yang fase awal. Sehingga tanggal 1 baru 30, 31 fase awal, tanggal 1 31 ya, tanggal 1 baru di fase lanjutan, sehingga pada fase lanjutan itu saya beri keterangan tambahan OAT ini yang fase lanjutan ini diminum mulai tanggal 1 Januari seperti itu. Dan harinya ya, hari ini juga akan mempengaruhi apakah itu jatuh di hari apa. Misalnya di hari Senin, maka Senin, Rabu, Jumat seperti itu. Kalau di hari Selasa, maka Selasa, Kamis, Sabtu. Dan hari Minggu itu libur. Ini juga jadi kendala karena pasien tidak meminumnya secara setiap hari, sehingga kadang-kadang menjadi ada waktu yang terlupa. Untuk memverifikasinya, tentu di akhir sesi konseling ini pasien kita minta untuk melakukan verifikasi, mengulang informasi yang telah kita berikan dalam rangka menilai pemahaman pasien terhadap informasi yang kita berikan. Dan tanda tangan itu tadi opsional juga ya. Pada tahapan konseling yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Dari pelayanan evaluasi ini berdasarkan pedoman konseling dari Kemenkes tahun 2007, ada evaluasi setidaknya 2 evaluasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama evaluasi kegiatan pelayanan, dan yang kedua adalah evaluasi kepatuhan pasien dalam pengobatan. Pada evaluasi kegiatan pelayanan ini ada 8 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kapasitas kegiatan, jumlah pasiennya, jumlah kasusnya, itu kita bisa evaluasi. Kemudian macam kegiatan konselingnya, apakah rujukan dokter ataukah pasien datang untuk menghendaki konseling, ataukah ada kelompok pasien tertentu. Mungkin di TB ini kita masuknya ke kelompok pasien tertentu ya. Kemudian untuk evaluasi yang ketiga adalah untuk pengobatan penyakit kronis. Perlu dihitung juga jumlah pasien yang rutin berobat dan juga jumlah pasien drop out dengan pengobatan. Kita bisa mengevaluasi secara umum dari pasien TB yang kita punya yang berobat di fasilitas kita, berapa yang drop out, berapa yang selesai sembuh, kemudian berapa yang gagal seperti itu. Kemudian ada proses perubahan perilaku pasien sebagai hasil dari konseling. Perubahan perilaku ini mungkin akan lebih pas ketika kita melakukannya dengan instrumen kuesioner ya. Di sebelum sesi konseling bagaimana, atau sebelum pengobatan bagaimana, kemudian di akhir pengobatan seperti apa. Kemudian pendapat pasien tentang kegiatan konseling ya dalam bentuk kuesioner juga. Kemudian pendapat pasien tentang petugas
petugas atau konselor atau kita apoteker, kemudian waktu tunggu lamanya untuk pelayanan konseling, dan juga infrastruktur dalam kegiatan konseling. Misalnya kebijakan, protap, SDM, apakah kita sudah punya atau belum, dan bagaimana apakah ada evaluasi dan seterusnya, itu bisa menjadi evaluasi kegiatan pelayanan kita dalam konseling. Kemudian evaluasi kepatuhan pasien dalam pengobatan. Kegiatan ini lebih bersifat pengamatan pada masing-masing pasien dengan mempunyai dokumen yang berisi riwayat pengobatan pasien, pasien sembuh, negatif di akhir pengobatan, maka ini bisa menjadi inputan yang bisa kita evaluasi sebagai evaluasi kepatuhan pasien dalam pengobatan. Memang goalnya kita di sini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setelah melakukan konseling, kita harapkan pasien ini bisa patuh sehingga tidak lagi mengalami TB atau sembuh dari penyakit TBC-nya. Bapak Ibu sejawat sekalian, dalam menunjang pasien melakukan konseling ini, kita juga bisa melakukan berbagai macam informasi, pemberian informasi obat terkait TB pada pasien. Mungkin melalui marking, ya, yang ketika pasien datang sambil menunggu obat bisa membaca. Dan ini memang tidak spesifik untuk pasien TB, akan tetapi bisa untuk masyarakat umum juga. Karena TB ini penyakit masyarakat, maka kita melakukan edukasi kepada masyarakat agar ketika ada pasien TB di lingkungannya itu mendapatkan dukungan, tidak dikucilkan, kemudian masyarakat itu juga sadar ketika kita melakukan testing dan tracing, maka masyarakat juga bersedia, sehingga proses eliminasi TB yang menjadi goal dari SDGs tahun 2035 ini bisa segera terwujud di Indonesia. Ini yang telah kami lakukan di Puskesmas, yang ini saya ceritakan tadi tentang pelayanan terpadu, kemudian kita juga melakukan home care, karena di program TB ini, PJ program TB ini pasti melakukan home care kepada pasien TB yang baru untuk mengetahui kondisi lingkungan dan sebagainya. Pada waktu home care-nya pasien TB, pemegang program TB kepada pasien TB ini, kita sebagai apoteker bisa ikut serta di dalamnya. Mungkin pendekatan personal di sini akan lebih sangat membantu ketika apoteker ini mungkin bertanya atau berkoordinasi secara langsung dengan PJ program, sehingga pada waktu PJ program ini kunjungan rumah, maka kita bisa ikut serta di dalam tim. Dan pada waktu home care yang kita lakukan adalah mengecek penyimpanan obatnya dan juga kepatuhan pasien dalam meminum OAT-nya, apakah benar-benar diminum atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga hitung, ketika kita mengunjungi ini mungkin akan lebih objektif karena pasien tidak bisa menyembunyikan ya berapa sisa obatnya dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sejawat sekalian, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, Mbak Dara. Makanya Mbak Risma ya, sudah dulu ya Pak ya. Perkenalkan, saya apoteker Hani. Ini saya akan berikan konseling untuk obatnya Mbak Risma. Ya. Mbaknya, apanya Mbak Risma ya? Saya kakaknya. Kakaknya Mbak Risma. Tinggal satu rumah ya Mbak ya? Oke. Ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Tadi dokternya bilang apa terkait dengan pengobatannya Mbak Risma? Katanya tadi pengobatannya nanti selama 6 bulan.
Oh gitu. Harapannya apa nanti kata dokter untuk setelah minum obat ini? Kalau minum obat ini diharapkan bisa sembuh. Bisa sembuh ya TBC-nya ya. Oke. Kemudian apa yang dokter katakan tentang cara penggunaan obat ini? Sudah dijelaskan apa sama dokter? Tadi dibilang kalau minumnya harus minum tiap hari. Oh gitu aja. Ya. Hanya itu aja? Tiap malam. Oke. Jadi Mbak Risma ini sakit TBC ya Mbak? Mbaknya tadi namanya siapa kakaknya? Vera. Mbak Vera ya. Oke. Jadi gini ya Mbak Vera, ini obatnya Mbak Risma ini OAT namanya, obat anti tuberkulosis. Mbak Risma nanti akan diobati selama 6 bulan. 2 bulan pertama atau 8 pekan akan menggunakan obat yang warnanya merah seperti ini. Kemudian nanti setelah itu menggunakan obat yang berwarna kuning. Ini nanti berbeda ya cara minumnya. Besok kalau sudah pada fase ini minumnya seminggu 3 kali, nanti akan kami ajarkan lagi cara minumnya. Hari ini kita fokus untuk pengobatannya yang di fase awal ya, yang warnanya merah. Obat ini diminum setiap hari, setiap malam, betul kata dokter tadi. Karena ini beratnya 40 kilo, maka diminumnya 3 tablet setiap malam. Oh, langsung minum 3 tablet gitu ya? Iya. Boleh tahu Mbak Risma ini makan malamnya jam berapa? Makan malamnya setengah 7. Setengah 7 ya. Oke, terus tidur malamnya jam berapa? Tidur malamnya biasanya jam 10. Jam 10 ya. Oke. Ini kan obat ini diminumnya malam. Kalau bisa perut kosong, sehingga 2 jam setelah makan. Sehingga nanti kalau setengah 7, maka sekitar jam setengah 9 atau jam 9 bisa diminum ya. Dan itu tidak mengganggu waktu tidur ya, kan jam 10 baru tidur. Kemudian hari ini Risma selain mendapatkan OAT, bisa akan mendapatkan vitamin B6. Vitamin B6 ini diminumnya sampai aja dengan OAT-nya malam, tapi ini cukup 1 ya. Vitaminnya 1, yang obat intinya 3 langsung ya. Terus nanti selama minum obat ini selama 6 bulan, kemungkinan akan muncul efek sampingnya Mbak. Efek samping yang pasti muncul itu air mata, keringat, air liur, kemungkinan akan berubah warna menjadi merah. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Nanti yang terjadi itu karena efek samping dari obatnya itu. Oke. Kemudian ini lama pengobatannya sudah, efek sampingnya sudah. Nanti ini diberikan selama 1 minggu ya Mbak. Meskipun obatnya untuk 6 bulan, tetapi diberikannya 1 minggu. Ini juga ada masker, nanti bisa digunakan selama di rumah. Kalau bisa tetap pakai masker ya, karena masih masa pengobatan. Oke Mbak Vera, bisa diulangi lagi obatnya untuk Mbak Risma dan cara minumnya. Cara minumnya kan obatnya ada 2 macam. Yang satu obat gigi, yang satunya vitamin. Yang obat giginya diminum tiap malam langsung 3 tablet. Ya, 2 jam sudah makan. Yang vitaminnya sehari 1 kali 1 tablet saja. Oke, sudah paham ya Mbak? Ya, ini nanti kembali 1 minggu lagi ya Mbak ya, di hari yang sama. Minta tolong Mbak Vera, Farah, ini keluarganya, Farah di sebelah sini ya Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Selain yang keringat atau air kecilnya berwarna merah, kira-kira efek sampingnya ada lagi atau tidak? Oh iya, kemungkinan akan
terjadi mual, tetapi untuk mengantisipasinya kita sudah menyiapkan vitamin B6. Ini bisa buat mual, bisa juga untuk sarafnya, karena ada efek samping yang berpengaruh ke sarafnya, tapi tidak apa-apa. Ini sudah diberi vitamin B6 sebagai antisipasi ketika terjadi efek samping. Sudah ada lagi? Sudah cukup. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih ya obatnya.